Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang sanitasi dan hygiene dalam proses produksi dan penanganan pangan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Winda Ara dengan NIM 1909511037 dan Pinkan Elia 1909511038. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas tentang prinsip sanitasi. Yang pertama prinsipnya itu yaitu membersihkan, di mana upaya menghilangkan mikroba yang berasal dari sisa makanan dan tanah yang mungkin dapat menjadi media baik untuk mikroba. Selanjutnya penggunaan zat kimia, yaitu menggunakan zat kimia atau metode fisika untuk menghilangkan mikroba yang tertinggal pada mesin atau alat-alat yang digunakan. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber kontaminasi. Yang pertama yaitu bahan baku mentah. Bahan baku mentah ini harus dicuci untuk menghilangkan tanah dan untuk mengurangi jumlah mikroba pada bahan mentah. Selanjutnya ada peralatan atau mesin yang berkontak langsung dengan makanan. Alat ini harus dibersihkan secara berkala dan efektif dengan interval waktu yang agak sering guna untuk menghilangkan sisa makanan dan tanah yang memungkinkan untuk pertumbuhan mikroba. Selanjutnya peralatan untuk sterilisasi panas. Alat ini diusahakan untuk dalam suhu 75-76 derajat Celcius agar bakteri termofilik ini tidak bisa tumbuh. Selanjutnya ada air untuk pengolahan makanan. Sebaiknya air ini harus memenuhi persyaratan air minum. Dan air pendingin kaleng harus mengandung desinfektan dalam dosis yang cukup dan aman. Lalu selanjutnya itu peralatan atau mesin yang menangani produk akhir. Harus dalam keadaan kering dan bersih untuk menjaga agar tidak terjadi produk akhir yang terkontaminasi lagi. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap hygiene dan sanitasi. Yang pertama pre-rinse. Ini merupakan langkah awal untuk menghilangkan tanah dan sisa makanan yang ada pada mesin dengan cara mengerok atau membilas dengan air. Selanjutnya pembersihan, menghilangkan tanah yang ada pada mesin dengan cara mekanis atau mencuci dengan lebih efektif. Selanjutnya pembilasan, membilas kotoran dan membersihkan menggunakan sabun atau deterjen untuk permukaan mesinnya. Selanjutnya itu pengecekan visual. Ini merupakan memastikan dengan indera mata bahwa permukaan alat-alat tersebut sudah dalam keadaan benar-benar bersih. Selanjutnya penggunaan desinfektan untuk membunuh mikroba yang ada pada mesin atau dengan menggunakan zat kimia seperti iodoform dan sebagainya. Selanjutnya pembersihan akhir bisa dilakukan untuk membersihkan sisa cairan desinfektan yang sudah digunakan sebelumnya. Selanjutnya dry itu pembilasan kering. Desinfektan atau final rinse dikeringkan dari alat-alat tanpa dilap dan mencegah adanya genangan air. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis pengotoran makanan dan pembersihnya. Yang pertama di sini jenis makanan karbohidrat seperti adonan tepung, pasta, kentang, sayuran itu bisa dibersihkan dengan deterjen basah lemak. Lalu di sini ada lemak seperti mentega, minyak, lapisan dari gula, lemak binatang dan mentega kacang itu bisa dibersihkan dengan deterjen basah lemak juga. Lalu di sini ada protein tinggi seperti keju, kasein, ikan, daging unggas. Itu bisa dibersihkan dengan basa yang diklorinasi. Selanjutnya ada mineral seperti bayam, air keras atau drying product itu dibersihkan dengan deterjen asam. Selanjutnya. Lalu di sini ada bahan-bahan desinfektan dan keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama di sini gas klorin dan hipoklorin itu memiliki keuntungan murah, mudah dipakai, residunya mudah diukur, lalu spektrum luas untuk kuman dan sporanya. Kerugiannya itu korosif, lalu menyebabkan iritasi kulit dan berbau.
Lalu ada di sini ada iodoforce, itu keuntungannya kekuatan desinfektan dapat dilihat dari warnanya, lalu tidak korosif. Kerugiannya tidak efektif terhadap spora, mahal, memberikan warna bila pekat, dan bereaksi dengan zat tepung. Selanjutnya di sini ada quartz atau ammonium quaterner, itu keuntungannya efektif pada pH netral, tidak korosif, tidak berbau, tidak terpengaruh oleh sisa atau debu makanan, tidak menimbulkan iritasi, dan meninggalkan suatu lapisan film yang menghambat pertumbuhan mikroba. Kekurangannya itu mahal, tidak kompatibel pada deterjen, aktivitasnya rendah pada air sadah, kurang efektif, dan perlu dibilas kembali. Selanjutnya di sini ada hygiene karyawan. Hygiene dan kesehatan karyawan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk akhir. Oleh karena itu, diperlukan beberapa prosedur standar untuk hygiene karyawan, seperti seleksi karyawan dan pemeliharaan kesehatan karyawan, pendidikan dan pengawasan hygiene dan sanitasi, dan selanjutnya praktek hygiene dan sanitasi di pabrik. Dalam melaksanakan seleksi karyawan, yang paling ideal itu adalah memeriksa kesehatan karyawan secara umum. Dan yang terpenting adalah memeriksa apakah seorang calon karyawan itu menderita penyakit infeksi secara aktif maupun pasif. Dan karyawan yang mengeluh atau ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya, khususnya yang mengenai alat-alat atau makanan tersebut, maka harus diobati terlebih dahulu hingga sembuh, baru bisa bekerja kembali. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pendidikan tentang hygiene dan sanitasi. Pendidikan tentang hygiene ini harus ada di setiap pabrik GMP, gak cuma pengetahuan, tapi juga terkait attitude-nya. Pendidikan ini harus dilakukan secara rutin dan berkala, dan pendidikan yang diberikan itu harus mencakup hygiene pribadi dan sistem hygiene dan sanitasi pabrik. Yang pertama itu ada hygiene pribadi. Ini mencakup beberapa hal. Itu yang pertama, membiasakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ini dilakukan sebelum bekerja, sesudah ke toilet, setelah memegang bahan terkontaminasi, dan kapanpun kalau diperlukan. Lalu yang kedua itu ada kebersihan. Untuk kebersihan ini maksudnya secara umum, pegawai harus terlihat bersih baik dari kulit, pakaian, semuanya deh pokoknya. Terus yang terakhir itu ada hindari kebiasaan yang gak sehat, seperti mengorek hidung, telinga, menggaruk-garuk, meludah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sistem hygiene dan sanitasi di pabrik. Ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Itu yang pertama ada kebersihan ruangan. Debu dan tanah itu sumber penularan mikroba. Jadi karyawan itu harus rutin membersihkan lantai, dinding, ruangan. Kalau perlu didisinfeksikan. Lalu yang kedua ada pakaian kerja. Baju yang dipakai itu harus bersih. Masker, topi, sarung tangan, sepatu itu harus dipakai dan dilepas pas sudah selesai kerja. Lalu yang terakhir ada bangunan dan konstruksi. Untuk mencegah kontaminasi, itu perlu ruangan yang punya pintu ganda biar nggak kontak langsung dengan udara luar. Terus ruangan ganti, loker, toilet kalau bisa dihubungkan dengan satu lorong yang bisa kena sinar matahari atau sinar UV biar steril. Lalu meja dari bahan yang bisa dibersihin dengan disinfektan. Lalu selanjutnya itu ada standar prosedur operasi sanitasi atau SPOS. Nah, beberapa kewajiban SPOS sebagai HACCP serta masalah sanitasi dan hygiene itu ada 4 poin penting. Yang pertama, bisnis pangan itu harus punya dan menerapkan program SPO secara tertulis. Lalu selanjutnya, bisnis pangan harus melakukan tindakan bila ada yang menyimpang dari kondisi dan penerapan SPOS. Lalu bisnis pangan harus memonitor kondisi dan penerapan SPOS. Dan yang terakhir, bisnis pangan harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Lalu di sini ada 8 kunci SPOS. Dan masing-masing dari kunci itu punya 3 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama monitoring, terus yang kedua ada tindakan koreksi, dan yang terakhir ada rekaman.
Kita masuk ke kunci yang pertama, itu ada keamanan air. Untuk monitoring yang bisa dilakuin itu, kita bisa meminta bukti pembayaran air pump. Kalau misalnya pakai air pump, lalu misalnya kita fotokopi hasil analisis air dari air pump tersebut, terus kita uji kualitas air sumur di lab pengujian pangan setahun sekali kalau emang pakai air sumur. Nah, kalau misalnya pakai air laut, itu lebih sering lagi monitoringnya dari air pump ataupun dari air sumur. Tindakan koreksi yang bisa dilakuin itu kalau misalnya mutu keamanan airnya nggak sesuai. Nah, kita lakuin penyetopan saluran, penghentian proses produksi sementara, dan penarikan produk yang terkena. Terus terjadi koreksi silang, itu kita lakukan penghentian proses dan tarik produk yang terkena. Terus misalnya ada arus balik pada pembuangan, ya kita segera perbaiki dan dicatat tiap hari. Nah, untuk rekamannya itu bisa dilakuin setiap monitoring kalau misalnya terjadi tindakan koreksi. Itu bisa berupa bukti pembayaran, rekam periodik inspeksi plumbing, dan rekaman sanitasi harian. Terus untuk kunci yang kedua, ini kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Monitoringnya itu kondisi permukaan yang kontak dengan pangan, kebersihan dan sanitasi permukaan, tipe dan konsentrasi bahan sanitasi, kebersihan sarung tangan dan pakaian kerja, gitu-gitu. Untuk tindakan koreksinya, itu kalau misalnya sanitizer yang dipakai bervariasi setiap hari, kita perbaiki atau mengganti peralatan dengan melatih operatornya juga. Terus bisa juga dilakukan observasi pertemuan dua meja, apa ada rontok produk, kalau iya pisahkan, bersihkan. Terus kalau misalnya mejanya ada korosi, diperbaiki atau diganti. Untuk rekamannya bisa berupa monitoring periodik, rekaman periodik, dan rekaman monitoring sanitasi harian atau bulanan. Lalu selanjutnya kunci yang ketiga itu pencegahan kontaminasi silang. Ini monitoring yang bisa dilakukan pemisahan yang cukup antara penanganan atau pengolahan bahan baku dengan produk olahan atau produk jadi. Terus pemisahan yang cukup produk-produk dalam penyimpanan. Bisa juga dilakukan pembersihan dan sanitasi area dan alat penanganan dan pengolahan. Terus praktek pekerja dan peralatan dalam menangani produk diperhatiin juga. Seharus pergerakan pekerja dalam pabrik atau unit usaha juga dimonitoring. Lalu tindakan koreksi yang dilakukan kalau ditemukan ketidaksesuaian akibat kontaminasi silang, ya berarti kita harus stop aktivitas sampai situasi kembali. Terus ambil tindakan biar nggak terjadi lagi. Evaluasi keamanan produk juga. Nah, rekamannya itu didokumentasikan koreksi yang udah dilakukan tadi. Terus bisa berubah juga rekaman periodik saat monitoring. Lalu kita masuk ke kunci yang keempat, itu menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Nah, monitoring yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran kotoran dan potensi mikroorganisme patogen pada area penanganan pengolahan produk pangan. Terus tindakan koreksinya, kita perbaiki atau cek perlengkapan toilet dan wastafel. Terus buang dan membuat larutan baru kalau bahan sanitasinya salah. Terus kita observasi juga catatan tindakan koreksi ketika kondisi sanitasi nggak sesuai. Terus untuk rekaman yang bisa dilakuin untuk menjaga kesinambungan kunci sanitasi ini, itu kondisi dan lokasi fasilitas cuci tangan dan toilet. Terus bisa juga dicatat kondisi ketersediaan tempat sanitasinya, konsentrasi bahan sanitasi tangannya juga. Terus tindakan koreksi yang dilakukan pada saat kondisi yang nggak sesuai tadi. So, untuk masuk ke kunci yang kelima, proteksi dari bahan kontaminan. Untuk monitoring yang bisa dilakukan, bahan-bahan berpotensi toksin dan air yang tidak saniter. Terus dilakukan dalam frekuensi yang cukup, nggak cuma sekali doang. Terus pada saat dimulai produksi dan setiap 4 jam untuk monitoringnya. Lalu bisa juga dilakukan observasi kondisi dan aktivitas sepanjang hari. Untuk tindakan koreksinya, dihilangkan bahan kontaminasi dari permukaan, terus perbaiki aliran udara suhu ruang untuk mengurangi kondensasi.
Terus hindari adanya genangan air di lantai. Terus buang bahan kimia tanpa label. Untuk rekaman yang bisa dilakukan, bisa berupa rekaman kontrol sanitasi periodik dan rekaman kontrol sanitasi harian. Lalu kita masuk ke kunci yang keenam tentang pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Untuk monitoringnya, kegiatan dan sistem pelabelan, terus penyimpanan dan penggunaan bahan toksin. Tindakan koreksi yang bisa dilakukan kalau pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang nggak sesuai, kita pindahin bahan toksin yang ke penyimpanan yang sesuai atau yang tempat yang benar. Terus kembalikan kepada pemasok bahan yang nggak dilabelin dengan benar. Atau kita bisa perbaiki labelnya. Terus buang wadah yang udah rusak, terus periksa keamanan produk, terus laksanakan pelatihan. Lalu untuk rekaman bisa berupa rekaman kontrol sanitasi periodik, rekaman kontrol sanitasi harian, dan log informasi harian. Lalu selanjutnya ada kunci yang ketujuh mengenai pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Untuk monitoringnya, kesehatan karyawan, tanda-tanda diare, muntah, penyakit kuning, radang tenggorokan, luka kulit, bisul, urin gelap, gitu-gitu. Pokoknya kita monitoring kesehatan karyawan yang dirasa nggak sesuai dengan yang seharusnya. Terus tindakan koreksinya, kalau misalnya kita jumpai gejala-gejala yang di atas tadi, kita suruh pulang atau istirahat kalau misalnya sakit. Terus kalau misalnya ada luka terbuka, kita tutup dengan perban. Untuk rekamannya bisa berupa data kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan reguler, serta rekaman tindakan koreksi. Lalu yang terakhir itu kunci ke-8, menghilangkan hama dari unit pengolahan. Monitoringnya kita inspeksi secara visual dulu, dilihat ada atau enggak. Terus kalau misalnya nggak kelihatan, kita pakai flashlight atau senter biar tahu tempat persembunyian dan perangkap hama. Terus kita juga harus tetap menjaga kebersihan, terus memfasilitasi pengawasan. Tindakan koreksinya misalnya terjadi ada lalat masuk ke ruangan pengolahan. Nah berarti harus dipakein air curtain di atas pintu luar dan dipindahin wadah buangan keluar. Lalu rekamannya bisa berupa rekaman kontrol sanitasi periodik dan rekaman kontrol sanitasi harian. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.